bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Halo adik-adik, kita berjumpa lagi dengan Kak Putri. Nah adik-adik, kakak mau tanya nih, bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu ya, dan tetap semangat belajarnya. Oke adik-adik, untuk hari ini kita akan belajar materi tentang teks deskripsi. Ayo disiapkan buku dan alat tulis kalian ya, untuk mencatat hal-hal yang menurut kalian penting. Oke, ayo kita lanjut. Nah, adik-adik, apakah kalian tahu apa itu teks deskripsi? Iya, teks deskripsi adalah tulisan yang menjelaskan secara rinci karakteristik fisik, visual, atau sensori dari suatu subjek. Tujuannya adalah membantu pembaca membentuk gambaran yang jelas tentang objek yang dijelaskan dalam pikiran mereka. Nah, selanjutnya ada tujuan teks deskripsi. Teks deskripsi dibuat untuk menggambarkan objek secara rinci dan lengkap dari sudut pandang penulis dengan melibatkan 5 kesan atau panca indera untuk membantu pembaca membayangkan objek tersebut. Selanjutnya ada ciri-ciri teks deskripsi. Nah, di sini ada 3 ciri-ciri teks deskripsi adik-adik. Yang pertama, dari segi tujuan. Dari segi tujuan ini menjelaskan objek dari sudut pandang penulis dan melibatkan 5 indera agar pembaca dapat membayangkan objek tersebut seolah-olah mereka mengalami sendiri. Yang kedua, dari segi objek. Nah, dari segi objek ini, objek yang dibahas pada teks deskripsi bersifat khusus. Dengan kata lain, disebut personal atau individual. Dan yang ketiga, dari segi isi. Isi teks deskripsi harus menggambarkan secara rinci, jelas, dan lengkap objek yang dijelaskan. Selanjutnya, ada jenis-jenis teks deskripsi. Nah, di teks deskripsi ini memiliki 2 jenis, yaitu berdasarkan bentuk dan isinya. Nah, yang pertama itu ada berdasarkan bentuk. Teks deskripsi berdasarkan bentuk terdiri dari teks deskripsi yang berdiri sendiri dan teks deskripsi yang termasuk dalam bagian teks lain. Nah, yang pertama itu ada teks deskripsi yang berdiri sendiri. Artinya, teks tersebut berdiri sendiri dan tidak dicampur adukan dengan teks lain. Yang kedua, teks deskripsi yang termasuk dalam bagian teks lain. Artinya, teks tersebut hanya muncul sekilas di dalam cerita pendek, novel, lirik lagu, atau iklan. Yang kedua, jenis teks deskripsi berdasarkan isi. Teks deskripsi berdasarkan isi terdiri dari teks deskripsi spasial, objektif, dan subjektif. Nah, yang pertama itu ada teks deskripsi spasial, yang dimana teks yang menggambarkan objek dengan sudut pandang ruang dan waktu.
Yang kedua, teks deskripsi objektif, yang dimana teks yang memuat informasi sebuah objek dengan apa adanya tanpa harus diberi opini tambahan. Yang ketiga, teks deskripsi subjektif, yang dimana teks yang memuat informasi dengan tambahan opini penulis sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, atau dirasakannya. Selanjutnya ada struktur teks deskripsi. Yang pertama, identifikasi. Struktur identifikasi adalah bagian awal dari teks deskripsi yang berisi pengenalan nama objek, makna nama, lokasi, sejarah lahirnya, atau gambaran umum lainnya tentang objek yang dideskripsikan. Misalnya nih, kita memiliki objek pantai. Nah, kita juga bisa menginformasikan nama dan lokasi dari pantai tersebut ya. Nah, kita juga dapat menuliskan betapa terkenalnya pantai itu. Yang kedua, deskripsi bagian. Struktur deskripsi bagian adalah gambaran rinci dari sudut pandang penulis tentang suatu objek. Penulis menggambarkan apa yang telah ia lihat, dengar, dan rasakan selama mengamati objek pilihannya. Jadi, pada bagian ini, penulis bisa menggambarkan tiap bagian yang ada di objeknya. Misalnya nih, ketika mendeskripsikan pantai, kita bisa menggambarkan bahwa pantai merupakan tempat yang sangat indah dengan deburan ombak yang ramai, tetapi udaranya sangat panas, sehingga membuat kita harus terus memakai topi agar tetap bisa menikmati pemandangannya ya. Yang ketiga, simpulan atau kesan. Struktur simpulan atau kesan adalah bagian yang berisi kesimpulan atau kesan dari hasil pengamatan penulis terhadap objek. Namun bagian ini bersifat opsional ya, artinya boleh dituliskan ataupun tidak. Misalnya nih, meskipun pantai ini indah, tetapi banyak pengunjung yang masih membuang sampah sembarangan. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks deskripsi. Di sini ada 6 kaidah kebahasaan teks deskripsi ya. Yang pertama, menggunakan kata sifat untuk mendeskripsikan objek, misalnya cantik, tinggi, dan hitam. Kedua, menggunakan kata benda terkait objek yang dideskripsikan. Misalnya, kucingku, sekolahku. Yang ketiga, menggunakan kata kerja transitif. Yang keempat, menggunakan kata keterangan. Yang kelima, menggunakan kata kiasan. Dan yang keenam, menggunakan kalimat aktif. Selanjutnya, langkah-langkah membuat teks deskripsi. Nah, di sini ada 7 langkah-langkah membuat teks deskripsi. Yang pertama, menentukan objek yang akan dideskripsikan. Yang kedua, membuat judul yang sesuai. Yang ketiga, membuat kerangka karangan. Yang keempat, mencari data. Yang kelima, menata kalimat ke dalam struktur paragraf deskripsi. Yang keenam, menulis secara rinci objek yang dibahas. Dan yang ketujuh, menggunakan variasi kata yang menarik.
Nah, adik-adik, ini adalah contoh teks deskripsi. Adik-adik dapat membacanya secara mandiri ya. Baiklah adik-adik, kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu teks deskripsi adalah ringkasan atau inti dari gambaran yang disampaikan dalam teks tersebut. Teks deskripsi bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan rinci tentang suatu objek, tempat, orang, atau peristiwa. Dalam kesimpulannya, biasanya akan dicakup inti dari ciri-ciri atau karakteristik yang paling menonjol yang digambarkan dalam teks tersebut, sehingga pembaca dapat membayangkan atau merasakan apa yang digambarkan tanpa perlu detail yang berlebihan. Oke adik-adik, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita ke depannya ya. Kakak ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Thanks for watching.